Berikutnya, berkaitan dengan rencana proyek PT MEK, seharusnya penyelesaiannya kan melalui dialog. Kedua, kalau betul, karena saya belum mempelajari secara, kalau betul konsepnya adalah relokasi yang semula ditawarkan 200 menjadi 500, itu tidak pas. Itu bukan orang yang digusur, bukan orang ruli karena dipakai untuk investasi dan pembangunan maka dia direlokasi. Ini orang tempatan. Duluan Dan dia. semoga Allah Subhanahu wa taala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Baju koko Habaib Putih present Al Gobi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santuy, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar, salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat. Oke guys, konten kita kali ini alhamdulillah ya, ini akan gue tampilin sama kalian dari Alur News part 1 dan part 2. Pernyataan dari Bapak Taba Iskandar, anggota DPRD Kepri. Nah, ini alur ceritanya udah jelas. Alur ceritanya udah sangat jelas. Silakan kalian simak dulu nih ya. Ini kontennya. Dan bersama saya Saudara Wahyu Wahyudin, anggota DPRD Provinsi Pulau Riau, Ketua Komisi 2 yang membidangi keuangan. Dan kami berdua ini adalah anggota DPRD dari Dapil Kepulauan Riau 6, meliputi Sungai Beduk, Nongsa, Bulang, dan Galang. Karena akhir-akhir ini, terutama sampai hari ini, begitu hangat pemberitaan tentang dapil kami, terutama Rempang dan Galang, saya memandang perlu untuk menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan kondisi hari ini. Maka saya meminta teman-teman satu dapil, seyogyanya kami berlima, Taba Iskandar, Wahyu Wahyudin, Saproni, Ririn Warsiti, dan Dr. Afrizal Dahlan. Tapi teman yang bertiga ini sedang tugas masing-masing, sedang menjalankan tugas DPRD masing-masing, jadi berhalangan. Maka kami dahulu karena peristiwa hari ini membuat kami harus lebih cepat untuk merespon. Nah, sebelum lebih lanjut, saya mau mulai dulu prolognya. Karena statement saya ini nanti, atau statement saya dan Saudara Wahyu, kalau tidak cermat mengutipnya, itu malah jadi kontraproduktif. Kemudian orang-orang yang merasa bersinggungan dengan statement saya itu melakukan serangan balik yang kadang-kadang tidak substansial. Apa itu contohnya? Dia menyerang entah mungkin dari sisi pribadi, entah di sisi kaitan langsung. Saya mau mulai dari bahwa saya ada lahan di Sembulang, luasnya 18.000. Itu saya dapat dengan membeli. Jadi dulu kepala desa, mantan kepala desa, Saudara Amin Bujur, sekarang sudah meninggal. Dia memerlukan dana waktu itu, berhutang sama saya. Tidak mampu bayar, dia memberikan surat tanah kepada saya. Setelah sekian lama, hampir 20 tahun, tidak saya garap karena saya tahu status mungkin lahannya karena cuma upah tebaskan. Tahun lalu saya mencoba membuat kebun menanam durian. Itu di kampung Sembulang ya, bukan di hutan. Di kampung Sembulang, di pinggir jalan. Kenapa saya perlu kemukakan ini? Agar jangan sampai ada yang menggulai itu, menggoreng isu itu. Seakan-akan itu Taba itu punya lahan di sana juga. Kenapa saya perlu jelaskan untuk memisahkan? Nah, seperti yang Taba Iskandar punya, atau siapapun yang punya lahan dengan membeli, itu boleh digusur. Harus tunduk kepada ketentuan perundang-undangan berkaitan dengan hak atas tanah. Boleh.
Seperti Tapak Iskandar, tanah Anda tidak pada tempatnya, Anda tidak berhak memiliki tanah ini berdasarkan hukum, maka Anda keluar dari situ. Boleh, maka saya tidak pernah protes kalau ini terjadi terhadap lahan itu. Nah, yang masalah sekarang itu apa? Itu kan penduduk tempatan, orang yang lahir dan beranak pinak di sana. Sebelum ada BP Batam, dia sudah ada kampung itu. Maka konsep relokasi dan memindahkan orang itu kan menjadi tidak tepat. Tidak sama dengan pembebasan Ruli di Kota Batam. Kenapa? Karena pembebasan Ruli di Kota Batam, HPL-nya memang ada di BP Batam, hak pengelolaan lahan. Pertanyaannya Rempang Galang, kapan HPL-nya diberikan? Dan perubahan status hutan lindung dan segala macam. Dibanding dengan keberadaan kampung-kampung tua itu. Kan berbeda kan? Maka kalau sekarang seperti ada perlawanan, sebenarnya bukan perlawanan. Ada pihak yang mempertahankan haknya, ada satu, pemerintah dalam hal ini BP Batam, Pemko Batam, merasa menjalankan yang menjadi kewenangan dia. Tidak ketemu kan? Itu hak sama hak kan? Tapi ingat, jangan dengan mengatasnamakan hukum, maka dianggap orang yang membela haknya ini pelanggar hukum. Karena ada hukumnya, inilah status tanah ini apa? Tanah negara. Maka Anda tidak berhak. Loh, harus lihat sejarahnya. Itu saya mulai prolognya, supaya jangan masuk apa punya tanah juga. Enggak, ambil tanah itu. Maka saya katakan kepada teman-teman di Galang, saya jangan dilibatkan dulu karena kontraproduktif dan merugikan kalian. Nanti dianggap apa mempolitisir situasi. Nah ini tidak, saya tidak politisir. Jadi jangan mengatakan bahwa wajarlah dia akan punya tanah, dia bertanda, ambil. Termasuk ada beberapa teman-teman yang sudah punya tanah sampai 30 hektar, berapa puluh hektar, kan sudah dicabut, ada yang sudah diperiksa. Yang begitu boleh Anda usir. Tapi yang sekarang tinggal di sana, yang beranak pinak, beranak cucu di sana, itu bukan bagian dari itu, mereka orang sana. Nah ini yang menurut saya belum didudukkan, belum diselesaikan, maka muncul ya ini. Jadi jangan dibenturkan aparat penegak hukum dengan mereka yang mempertahankan. Lakukan dialog. Nah, kita masuk kepada substansi masalah. Saya perlu mengkonfirmasi dan mengkonter karena belakangan viral ya, termasuk yang ditanyakan oleh Alur News, bahwa ini statement Kepala BP juga gitu. Ini sudah dimulai sejak tahun 2002. Itu hal yang berbeda. Saya menjabat Ketua DPRD tahun 2000-2004. Pak Suryo, Pak Nabil, Pak Ar Sulaiman pimpinannya, wali kotanya Kadir. Tidak sama dengan yang ini. Ini kan seolah-olah sama nih. Seakan-akan yang ini hanya meneruskan. Berbeda. Silakan dibuka. Tahun 2000-2004 saya Ketua DPRD dan sekitar tahun 2000-2003 dilakukanlah kerjasama MOU antara BP Batam dengan Pemko Batam. Dia berdua dalam melakukan pihak pemerintah dengan PT MEK itu. DPRD memberi rekomendasi. Apa isi rekomendasi? Merekomendasikan untuk dibukanya investasi di sana dengan landasan perda, namanya Perda Pariwisata. Lebih populer disebut kawasan wisata terpadu eksklusif. Dalam rangka memindahkan semua kegiatan-kegiatan malam, aktivitas malam di Kota Batam ke pulau tertentu, yaitu Rempang. Rempang ya, tidak ada Rempang Galang ya. Rempang. Rempangnya pun rempang pulau yang terpisah dari daratnya. Ada pulau tersendiri Rempang. Karena status lahan, ingat baik-baik, tahun 2000-2004 terutama, akhir jabatan saya, status lahan itu HPL-nya belum ke BP, tidak juga ke Pemko. Jadi Pemko mengklaim merasa kewenangan dia, karena itu bukan wilayah kerja BP. Jadi makanya BP tidak bisa memberikan HPL ke sana, mengalokasikan lahan. Belum kewenangan dia. Pemko Batam juga belum mendapatkan kewenangan itu dari negara. Maka muncullah istilah yang namanya status quo. Saya belum melihat, tapi itu ada kepresnya. Keputusan Presiden menyangkut status quo Pulau Galang. Dari jembatan 1, setelah jembatan 1 sampai ke sana. Sampai ke ujung. Status quo. Artinya apa? Tidak boleh BP, tidak boleh Pemko mengalokasikan. Masih kewenangan negara, tanah negara. Di dalam tanah negara itu macam-macam, ada hutan lindung dan segala macam. Artinya apa? Kewenangan pusat betul. Bagaimana dengan status Perda KWTE tadi dan rekomendasi DPRD? Rekomendasi DPRD tidak berlanjut. Karena waktu itu yang menjabat Kapolri setelah dilantik dia melarang perjudian. Karena dia beranggapan bahwa kawasan wisata terpadu eksklusif itu akan dibuat judi. Karena memang salah satu proyeksinya menjadikan apa yang dijadikan Sentosa. Sentosa belum ada. Sentosa berhasil itu jadi Sentosa itu karena batalnya Rempang itu. Itu kalau mau tahu. Maka Perda KWTE itu atau Perda Pariwisata itu menjadi tidak berlaku. Maka selesailah MOU atau kerjasama itu. Tidak berlaku. Jadi kalau sekarang yang masuk PT MEK, betul dulu PT MEK. Jadi dia ingin melanjutkan investasi. Dan masuknya ini melalui siapa? Pusat, PKPM kan. Dan investasinya besar, berbeda sama sekali dengan konsep desain awal yang waktu Perda tahun 2002-2003 itu yang direkomendasi DPRD Batam. Berbeda. Nah, itu saya perlu klarifikasi. Jadi bukan lanjutan ini. Kok dibilang lanjutan? Macam mau buang badan. Nah berikutnya.
persoalan di Batam. Dulu selalu lempar tanggung jawab. Masalah lahan kewenangan BP. Pemerintah Kota Batam selalu mengatakan ini bukan kewenangan Pemko, kewenangan BP. Sekarang pertanyaannya, maka konsep ex officio itu saya ikut di Dewan Kawasan selaku anggota tim teknis. Gunanya, tujuannya agar seperti ini tak terjadi. Karena satu orang pengendalinya, Wali Kota Batam yang ex officio. Walaupun belakangan hampir selalu tidak pernah disebut Wali Kota Batam. Yang muncul Kepala BP Batam. Kepala BP Batam yang ex officio. Kawan-kawan media juga harus jelas menyebutkan. Arti ex officio itu ada. Tidak pernah disebut ex officio. Kepala BP Batam aja sudah lazim. Tidak. Untuk menjadi Kepala BP Batam itu ada persyaratan. Ada fit and proper test. Tapi ex officio tidak. Karena dia Wali Kota. Maka dia Kepala BP. Kalau Tabah Wali Kota, bukan Kepala BP. Bukan Tabahnya. Wali Kota. Itu yang harus diketahui. Nah, sekarang kan sudah mulai bias semua. Seakan-akan Kepala BP Batam itu rugi karena Wali Kota. Biasa kalau dia Wali Kota, apa dia Kepala BP? Tidak. Ini bukan bicara persoalan jabatan. Kenapa saya keras ngomong tentang ini? Supaya masyarakat paham. Karena politik ini dulu saya berpikir, karena saya ikut masuk dalam konsep itu. Dengan digabungkannya ini akan menjadi lebih smooth, terutama masalah lahan. Ternyata tidak. BP Batam sudah mulai mengarah ke arah politik sekarang. Dibawa menjadi kendali politik. Ini yang harus didudukan. Itu satu masalah. Berikutnya, berkaitan dengan rencana proyek PT MEK. Seharusnya penyelesaiannya kan melalui dialog. Kedua, kalau betul, karena saya belum mempelajari secara, kalau betul konsepnya adalah relokasi yang semula ditawarkan 200 menjadi 500, itu tidak pas. Itu bukan orang yang digusur, bukan orang ruli karena dipakai untuk investasi dan pembangunan, maka dia direlokasi. Ini orang tempatan. Duluan dia dari lembaga BP ini, tinggal di sana, beranak pinak, beranak cucu. Yang betul adalah memanusiakan orang itu menjadi lebih makmur dia karena investasi, maka dia harus bagian dari integrasi dari konsep pembangunan. Dia tetap di sana, terintegrate dengan investasi itu. Kalau rumah tinggalnya tidak cocok dengan kawasan pariwisata, rumahnya yang diperbaiki. Karena dia mencari makan kan di sana, di laut, bukan ditaruh di rumah susun dia atau dibuatkan rumah lagi. Tidak, kampung itu adalah bagian integral dari konsep pengembangan kawasan. Tidak perlu ada istilah gusur-menggusur. Kalau mereka memenuhi kualifikasi, melalui standar untuk dikerjakan, kerjakan. Atau dihitung luasan tanahnya, maka itu menjadi saham mereka di perusahaan tersebut. Maka dia punya masa depan sampai anak cucunya. Jadi kalau saya punya lahan sana, saya penduduk asli, dihitung silakan. Nanti dihitung sebagai saham saya di perusahaan PT MEK itu, atau perusahaan apapun namanya. Sehingga saya sampai anak cucu saya terjamin. Bukan putus karena hari ini aja penyelesaiannya. Nah kalau itu mungkin tidak ada gejolak. Tapi kalau dia relokasi, dapat 500, terus dapat apa lagi? Setelah konsep ini selesai, mereka tidak aman sampai masa depan. Sampai kapan bisa terancam dengan investasi baru. Bukankah investasi itu untuk kesejahteraan kan? Dan juga kembali kepada konsep ilmu negara. Negara dibentuk untuk melindungi segenap tumpah darah bangsanya. Betul. Nah sekarang jadi tidak terlindungi mereka. Apa karena dengan atas nama undang-undang yang disampaikan polisi ini atas nama hukum, saudara? Hukum itu siapa yang buat? Toh kita yang membuatnya. Atas nama hukum, saudara jangan menghadang jalan ini. Menghadang jalan itu terjadi apa? Ada sebab kan? Sebabnya adalah BP Batam mau melakukan pengukuran. Tentu mereka menolak. Mereka tidak punya apa-apa selain ngadang jalan, punya badan saja. Tapi polisi dilindungi undang-undang, punya baju seragam, bersenjata. Mereka punya apa sebagai rakyat yang lemah? Berlindung kepada siapa dia? Tentu dia berlindung kepada badannya ini saja, fisik. Nah seketika dia melawan, dianggap perlawanan, melanggar hukum kan, lemah lagi dia. Padahal negara dibentuk, pemerintah dibentuk untuk melindungi mereka. Pertanyaannya sekarang, duluan mana status lahan itu dengan mereka? Dengan nenek moyang mereka? Mana dia tahu? Dapat dari mana Tuhan? Maka orang bilang secara bodoh-bodohan, tanah Tuhan katanya. Iya betul. Siapa milih lahir di Rempang? Kalau bisa saya memilih di New York lahirnya. Kan di Rempang lahirnya. Inilah saya beranak pinak di sini. Datanglah pemerintah ngotak-ngatik ini, jadikan hutan lindung, ini jadikan ini. Boleh, karena pemerintah punya kewenangan mengatur rakyatnya. Tapi kalau merugikan, mundur lagi lah. Ada yang salah nih. Jadi jangan yang ini terus dipajukan. Melanggar. Tetap salah rakyatnya akhirnya. Lemah mereka kan. Kan undang-undang. Isi undang-undang itu apa? Hukum itu. Semua orang yang hidup di negara Indonesia dianggap tahu hukum dan harus tunduk kepada hukum republik ini. Itu betul azas hukum. Kalau rakyat baca tidak bahwa ini sudah hutan lindung, ngapa kamu tebang? Loh saya tidak tahu bahwa hutan lindung. Dulu saya di sini tinggal, anak saya lahir di sini semua berkebun. Berbeda kepada siapa yang memberi tanah di Rempang, termasuk Tabah tadi. Saya bilang, Tabah punya karena membeli, orang bayar hutang tak mau tangguh dikasih tanah. Ambil punya Tabah karena Tabah bukan penduduk situ. Itu boleh diperlakukan. Jangan disamakan dengan yang lain sudah oke. Ada yang diperiksa, ditakut-takutin. Itu memang dia sudah tahu seperti Tabah. Sudah tahu tanah itu dulu status quo tanah negara. Ngapain kau Tabah beli? Itu risiko. Tapi kalau rakyat di sana tidak bisa lah, nggak bisa lah.
Nah itu yang saya maksud. Harapan saya jangan salah kutip. Satu, untuk balik serangan Bali ini, alah apa ngomong gitu, dia kan punya lahan. Saya jawab, lahan saya bukan saya sengaja membeli, enggak. Kalaupun itu memang tanah negara, ambillah. Tapi jangan disamakan Tabah dengan penduduk tempatan. Mereka beranak pindah di sana. Tidak sama dengan Mungkus Ruli di sini, diambil investor, kau Ruli sini tidak berhak, kau direlokasi, kau pindahkan ke Bungkur sana. Boleh, ini kampung dia. Ngukur-ngukur kampung belum duduk masalah nih. Mana ada orang kira-kira? Kan belum duduk ini. Toto mengukur, tentu dia datang nggak punya apa-apa. Kalau polisi kan punya seragam nih. Atas nama undang-undang, saudara minggir. Kami mau mengerjakan ini. Loh kok kamu mau mengerjakan di halaman kami? Kita belum duduk nih. Terus melawan dia, nggak melawan hukum. Kepala selalu lemah ini. Nah saya mungkin bisa salah ya pemahaman saya. Bisa saja menurut saya presiden atau pemangku kepentingan di pusat tak tahu informasi secara jelas bahwa kampung ini adalah kampung yang apa. DPRD rekomendasi. Nah dulu kan rempangnya rempang pulau dan itu untuk wisata saja. Sekarang konsepnya apa? Ada industri segala macam lah, City beda kan. Dan pengajuan ini kan ke pemerintah pusat karena yang punya kami sudah tak berlaku kan. Nah kenapa itu saya harus perlu klarifikasi di sini? Itulah bentuk pertanggungjawaban. Jadi kalau Anda memimpin hari ini, Anda jangan menyalahkan nenek moyang yang memimpin zaman dulu. Anda makan buah huldi terus Anda yang menanggungnya. Enggaklah. Terus Anda mau menggugat, kenapa Anda tidak gugat Soekarno? Kenapa membacakan proklamasi 17 Agustus 1945? Karena menurut konsep panitia persiapan kemerdekaan bukan tanggal 17 proklamasi. Kalau mau tahu, para pemuda Soekarni dan kawan-kawan menculik Soekarno, dibawa ke Pegangsaan Timur, diculik dia, bacakan proklamasi karena Jepang tidak akan memberi. Anda mau menggugat sejarah itu? Sama dengan ini. Tabah mau lari dari tanggung jawab tanggal 2000 tanda tangan. Tidak, tahun 2000 tanda tangan rekomendasi untuk menjadikan kawasan wisata terpadu eksklusif. Maka BP Batam dengan Pemko Batam perlu direkomen untuk tanda tangan dengan PT MEK. Itulah isi rekomendasi DPR. Kan fotonya banyak tak jelas. Diperjelas dong. Ini saya ngomong, diperjelas. Ini Tabah ngomong ini. Memang ada. Nah, terus Anda jangan ngomong ini saya tidak terlibat tahun 2000. Pemimpin apa? Ini sejak tahun 2001 sudah ada. Terus kenapa? Tahun 2001 Anda di mana? Mau ditanyakan, Anda siapa tahun 2000? Itu namanya pemimpin itu. Makanya dulu kalau zaman Pak Harto ada GBHN, sekarang ada RPJMD. Karena pemerintah ini berkesinambungan sustainable. Maka Anda hati-hati waktu memimpin, DPRD juga hati-hati. Saya gubernur, saya mau buat ini. Disetujui tidak oleh rakyat melalui DPR. Maka ini dipertanggungjawabkan. Jadi jangan waktu pemimpin yang baru. Dulu kan bukan saya wali kotanya. Bukan saya kepala BP-nya. Pemimpin apa tuh? Memang kamu bukan, kamu di mana dulu? Kamu mungkin masih ngojek dulu. Ini juga untuk rakyat biar melek. Makanya jangan terima sembako waktu pemilu. Jangan terima duit. Komitmen seorang pemimpin itu membela kita. Coba bela ini. Tidak berani. Karena risikonya Anda kehilangan jabatan, Anda kehilangan rezeki. Nah, makanya rakyat sudahlah ikat perut itu. Jangan minta sembako, jangan memberatkan orang yang mau maju. Oke, nah itu udah sangat jelas di itu. Jadi ayolah pemerintah ya apa ya, kita akan tetap bersuara ini. Kita tahu lah ini lawannya rakyat Rempang ini oligarki besar, kita tahu itu. Tapi kita yakin karena kita punya Allah SWT, seperti katanya Ustadz Abdul Somad, bahwasannya yang bisa membantu dengan kuasa ya dengan kuasa, yang dengan suara ya dengan suara. Kami bisa bersuara sekarang. Tolonglah rakyat Rempang itu. Mereka tidak minta macam-macam. Mereka hanya minta kampungnya tidak digusur. Ada 17.000 hektar yang diminta cuma 1.500 hektar. Itu pun karena memang warga asli sana. Jadi tolong pemerintah, tolong jangan benturkan rakyat dengan aparat. Sama-sama korbannya dari pihak kita juga. Jangan gara-gara investor terus yang dikorbankan anak bangsa. Jangan. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran buat kita semuanya. Ayolah, gua akan tetap bersuara buat Rempang ini. Mudah-mudahan lah pemerintah, ayolah. Mudah-mudahan pemerintah ini ya, siapapun yang terkait ya, mudah-mudahan. Kalau kalian senangkan rakyat Rempang, mudah-mudahan Allah bahagiakan kalian dunia akhirat. Tapi kalau kalian susahkan itu, mudah-mudahan Allah hinakan, Allah binasakan kalian dunia dan akhirat. Itu aja dari gue. Gue minta maaf kalau ada salah. Sampai jumpa di konten gue berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayolah pemerintah, ayolah. Bismillahirrahmanirrahim guys. Sekarang ada babe rolen, babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet.
dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, nih gue dulu yang nyoba nih. Ya, dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. No. Lu tahu kerannya di depannya, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah, segini, cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, alhamdulillah gue lagi di Jember dan gue dapat produsen Golden Pro MHA Vito. Ini guys, bahan-bahannya itu di dalamnya ada jintan hitam, ada broto wali, ada sambiloto, ada jahe, pegagan, ada madu hitam, ada propolis dan probiotik. Dan ini alhamdulillah gue udah berapa hari ya? 4 hari gue nyoba ini. Ini langsung aja guys, dia madunya madu hitam ya. Ya, bukan madu bini, bukan madu hitam. Ini untuk obat dan untuk imunitas tubuh. Alhamdulillah kemarin gua badan-badan nggak enak, gua pakai sehari 3 kali nih produk. Cuman ditetesin di bawah lidah kayak begini. Jangan lupa bismillah, tapi bismillah sama sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dan sayyidina Muhammad. Dah, begitu aja. Sehari 3 kali. Kalian langsung hubungi nomor yang tertera di bawah ini. Ini insya Allah bisa membuat badan kita tahan terhadap segala macam infeksi dari luar untuk imunitas tubuh. Dah gitu aja, langsung pesan ya, ini nomornya.